Anda kembali di Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita lihat bagaimana suksesnya soal evakuasi terungkap pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia dalam waktu singkat karena mengalami luka organ dalam akibat benturan tumpul di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal ini diketahui dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandala, Denpasar, Bali. Hasil otopsi pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandala, Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan, dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian Juliana yakni luka karena benturan keras yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Di hasilnya kita memang menemukan adanya luka-luka pada seluruh tubuh daripada korban, terutama yang ada adalah luka lecet geser yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda tubuh. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang inilah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Sebelumnya, Juliana Marins, pendaki asal Brasil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Di balik suksesnya proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil Juliana de Souza Pereira Marins dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB, tersimpan kisah heroik para relawan. Agam Rinjani, salah satu rescue tim SAR, membagikan momen dramatis saat evakuasi. Pendaki asal Brasil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Marins. Selain itu, Agam Rinjani menuai pujian sebagai pahlawan dari warganet Brasil atas mengevakuasi korban tewas pendaki Juliana Marins yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui kisah di balik evakuasi pendaki asal Brasil yang meninggal di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, sudah bersama kami Samsul Fadli, anggota unit SAR Lombok Timur yang ikut dalam proses evakuasi korban. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Samsul. Selamat malam waktu Lombok, Mbak Del. Baik, Mas Samsul, bisa diceritakan bagaimana proses evakuasi korban saat itu? Awalnya kami menerima laporan jam 9 dari Taman Nasional Gunung Rinjani pada hari Sabtu. Kami bergerak jam setengah 10, berangkat menuju Resort Sembalun. Sampai di Resort Sembalun jam 11, kami berkoordinasi dengan Kepala Resort dan tim diskanasi. Tim pendahulu 6 orang, yaitu dari DNGR dan Porter Guide membawa peralatan vertical rescue. Selanjutnya kami bersama tim dari unit SAR Lombok Timur, Damkar, BPBD bergerak 9 orang menuju LKP.
Sampai di LKP kami jam 18.30. Setelah itu kami orientasi, kami bikin angkor tambatan untuk kali untuk turun. Setelah kami briefing, akhirnya saya turun di lokasi pertama foto drone korban. Setelah itu saya cari, tidak ada. Saya panggil, tidak ada sautan. Saya komunikasi sama tim di atas, tidak ada korban respon. Akhirnya saya memutuskan untuk flying camp di sana sendiri. Baik, tadi kan juga dikatakan sama Mas Syamsul, sempat turun dari lokasi pertama, foto drone itu tidak ditemukan. Lantas kemudian seperti apa dan kendala evakuasi itu seperti apa sih Mas Syamsul? Pas hari keduanya pagi, saya naik karena paginya juga tidak ada. Saya naik ke Punggungan. Di sana kita menemukan ada pengunjung Rinjani yang membawa drone. Dia menawarkan bantuan, Pak Luki, YouTuber itu. Dia menawarkan bantuan untuk mencari melalui drone karena saya turun sudah tidak ada posisinya, yang terakhir di drone, foto drone tidak ada. Akhirnya pas hari Minggu pagi jam 9 dia sudah turun dari puncak. Dia menawarkan bantuan. Kita cari melalui drone juga tidak ada hari Minggu itu. Sampai ujung bibir tebing dan di bawah tebing. Sampai akhirnya bertemu dengan jasad korban itu seperti apa Pak Syamsul? Hari keempat baru kita menjangkau korban. Hari keempat saya sampai di sana malam maghrib, sudah tidak bernyawa. Baik, kondisi korban saat ditemukan saat itu seperti apa? Sudah banyak luka dan patah itu. Baik, kemudian cuaca saat atau selama proses evakuasi itu seperti apa Mas Syamsul? Berkabut dan gerimis. Jadi itu juga cukup menyulitkan tim SAR ya? Iya, menyulitkan kita. Harapan kita 3 meter, paling jauh 5 meter. Baik, jadi jarak pandangnya ini sangat sulit, begitu. Baik, Mas Syamsul ini kan juga kabarnya sempat bermalam di bawah kedalaman sekitar 600 meter bersama dengan jasad korban. Ini mengapa harus bermalam di sana, Mas Syamsul? Karena kalau kita naik kembali nanti turun makan waktu lagi lama. Akhirnya kita putuskan untuk menginap. Yang pertama turun itu Bang Kapit dari Basarnas, kedua itu Bang Tio dari Bang Tio, saya ketiga dari unit SAR Lombok Timur, dan keempat Bang Agam. Baik, berapa orang yang turut bermalam saat itu, Mas Syamsul? Berempat kita, berempat. Berempat. Kemudian seperti apa? Ya. Kita membuat angkor untuk mengamankan diri. Kita bikin angkor, terus kita kaitkan di sana, ya, untuk mengamankan keaman-amannya. Soalnya kan di sana batuannya lepas. Baik. Kemudian saat itu kan ada beberapa skenario, pernah sempat juga dikatakan akan ada heli turun, tapi akhirnya tidak jadi, kemudian malah diangkat naik gitu. Nah, saat mengangkat jenazah dari kedalaman 600 meter itu ke atas, itu prosesnya seperti apa, Pak Syamsul? Pertama, kita angkat dulu sampai dinding tebing, kita tarik bertiga, yang mendampingi korban Bang Agam, kita bertiga menarik sampai dinding tebing. Setelah itu rekor ketiga naik membantu teman yang menarik 3 orang yang di atas. Baik,
Itu proses evakuasi berapa jam memakan waktunya? Berapa lama? 6 jam. 6 jam. 6 jam untuk mengangkat dari kedalaman 600 meter itu ya? Iya, dari 600 meter 6 jam. Baik, kemudian setelah dievakuasi, bagaimana lagi? Setelah kita evakuasi ke Punggungan, baru kita angkat ke Pelawangan dulu, istirahat. Setelah itu kita bawa ke Sembalun. Karena tidak memungkinkan helikopter, karena tetap kabut dan hujan gerimis. Baik, dari hasil evakuasi ini Mas Syamsul, apakah ada evaluasi juga dari tim SAR soal alat-alat yang digunakan ini, apakah sudah memadai untuk evakuasi korban seperti itu? Alhamdulillah standar memadai, untuk peralatan kita sangat memadai. Baik, mungkin ada himbauan dari Mas Syamsul sendiri sebagai unit SAR juga bagi para pendaki khususnya di Rinjani untuk mungkin juga lebih awas begitu dalam melakukan pendakian. Mengingat Rinjani kan juga merupakan salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Harus siapkan fisik sebelum ke Rinjani. Selalu berhati-hati, yang utama keselamatan. Kalau merasa capek, istirahat. Kalau sudah tidak bisa jangan dipaksakan, nanti kembali tidak akan pindah gunung itu. Baik, terima kasih banyak Mas Syamsul Fadli sudah bergabung bersama dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Mas Syamsul Fadli. Ya, terima kasih.